Ayatollah Khomeini 79 ya? tahun 79. Setelah tahun 79 tidak ada lagi yang bisa masuk baik Amerika dan Inggris di Iran. Ya. Nah, konflik ini bahwa minyak Iran tidak lagi didapatkan atau mengalir ke negara maju, ini yang satu hal sampai hari ini ya Amerika berobsesi kembali ingin menguasai itu. Caranya bagaimana? Sama teori lama. Ya, menggulingkan diganti dengan yang bisa diatur untuk dapat minyaknya mengalir kembali ke negara barat. Ini teorinya. Nah, sekarang kenapa sekarang? Kan gitu. Yeah. Nah, mari kita lihat lagi. Kan kita tahu Venezuela adalah penghasil minyak yang besar. Apakah Venezuela tidak cukup untuk katakan memasok kebutuhan Amerika? Venezuela bukannya bukan besar, terbesar di dunia reserve-nya. Betul. Ya, juga dipakai teori yang sama, mengganti pimpinan nasionalnya agar volume minyaknya bisa dikuasai, dan itu sudah terjadi pada bulan Januari yang lalu. Ya, berarti kalau Venezuela sudah dikuasai nomor 1, Arab Saudi sudah dikuasai nomor 2, nomor 3 terbesar itu adalah Iran. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banget gitu kan? Secara teknikal, ya kita harus melihat strategi ini juga technical commercial politics. Ya. Secara teknikal seperti apa? Jelas Venezuela sangat dekat dengan Amerika, maksudnya dari sisi geografis. Sehingga mobilisasi orang, terus transportasi dan lain-lain juga akan lebih gampang. Namun demikian, yang menjadi kendala adalah sewaktu Chavez melakukan nasionalisasi pada tahun 2007, perusahaan-perusahaan minyak ini diusir yang dari Amerika ini. Ya, baik itu Exxon, Chevron, dan lain-lain. Berani Hugo Chavez ya? Berani Hugo Chavez waktu itu. Sewaktu diusir, aset-asetnya ditinggalin. Pertanyaannya, sewaktu Presiden Trump setelah mengambil Maduro, diundanglah itu perusahaan-perusahaan minyak Amerika untuk bisa kembali ke Venezuela. Jawaban dari salah satu dari Exxon misalnya, CEO, saya bilang, apa jaminannya ini nasionalisasi tidak akan terjadi lagi? Yang kedua, aset-aset kami yang dulu siapa yang bayar? Yang ketiga, kalau kami akan masuk, ini infrastruktur sudah rusak. Harus memperbarui lagi ya? Harus diperbarui. Secara komersial, untuk mengembalikan sebelum 27 produksinya, itu paling tidak 180-200 miliar dolar dibutuhkan. Exxon, Chevron, ConocoPhillips mengatakan siapa yang bayar itu? Kalau kami masuk lagi, apa jaminannya? Ini tidak akan dinasionalisasi lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah Exxon masuk atau Chevron masuk dan lain-lain, gimana dengan service company? Apakah Chevron, Exxon untuk membangun pipa, membangun infrastruktur produksi, Exxon bisa lakukan? Dia butuh perusahaan kontraktor yang akan membantu mereka membangun itu. Para kontraktor ini juga tidak mau masuk. Dia bilang, dulu waktu membangun produksi, fasilitas produksi ini, pipa dan lain-lain, saya belum dibayar. Anda waktu itu mengatakan ke perusahaan kami, ini force majeure, keadaan kahar. Kemudian kami tidak dibayar. Terus sekarang Anda minta kami masuk lagi. Apa jaminan? Apakah bisa nggak? Apa yang kami bangun dulu, Anda ganti dulu, baru kami masuk. Jadi dari sisi teknikal seperti itu, ya bahwa ladang-ladang minyaknya banyak yang rusak. Dari sisi komersial, butuh biaya tinggi untuk masuk. Kemudian butuh waktu lama untuk mengembalikan. Itu bukan setahun, 2 tahun. Ada data yang mengatakan mungkin 10-15 tahun waktu ini untuk pembangunan itu. Untuk agar produksinya bisa kembali ke sebelum tahun 2007. Nah, untuk itu Presiden Trump berkuasanya 3 tahun lagi. Perusahaan minyak akan berhitung kalau saya butuh 10-15 tahun lagi. Ini presiden cuma 3 tahun. Apakah mungkin nanti kalau berkuasa itu Partai Demokrat kita akan disupport penuh? Apalagi dengan cara begitu ya? Apalagi dengan cara ini. Dan yang paling penting dalam oil and gas, kalau kepala pemerintahnya itu sangat mengakar, apakah mampu fasilitas produksi ini diamankan oleh Exxon sendiri, Chevron sendiri,
tanpa bantuan penduduk lokal. Ya, jadi keamanan menjadi kunci dalam beroperasi di oil and gas. Bahwa fasilitas produksi saya tidak ganggu. Misalnya ada pipa 500 km, gimana menjaga 500 km ini? Dibom kan bisa aja ya? Ya, itu salah satu. Nah, dengan menghitung-hitung itu, selanjutnya adalah apakah minyaknya bagus nggak? Enggak. Minyak Venezuela adalah minyak berat. Butuh refinery yang tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Lebih tinggi ya? Nah, dengan masuk ke Iran, apa untungnya masuk ke Iran? Kita balik lagi secara teknikal. Ya. Minyaknya lebih ringan, lebih gampang diolah. Ya. Yang kedua, infrastruktur sumur dan fasilitas produksinya masih bagus. Ya, cuman ongkosnya adalah ongkos menggulingkan pimpinan nasionalnya. Tapi dari sisi teknikal, dari sisi komersial, ini lebih bagus daripada Venezuela.